Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali di subuh hari ini kita lanjutkan membaca sirah, sejarah perjalanan manusia terbaik, makhluk yang paling mulia yang pernah berjalan di muka bumi ini, sejarah tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir dari pertemuan kita membahas perjanjian Hudaybiyah, perjanjian yang secara logika para sahabat pada saat itu mereka menyangka perjanjian itu sangat merugikan kaum muslimin, karena di antara isi klausul perjanjiannya, siapa saja penduduk Mekah yang masuk Islam dan ia hijrah ke Madinah, maka wajib untuk dikembalikan ke Mekah. Wajib dikembalikan ke Mekah. Sebaliknya, kalau ada dari penduduk Madinah yang murtad, yang keluar dari Islam dan kembali kepada agama Quraisy, maka tidak boleh dikembalikan, dibiarkan saja tetap di Mekah. Ini di antara perjanjian yang sebagian sahabat memandang itu adalah klausul yang merugikan kaum muslimin. Tapi kita harus paham, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah menandatangani dan menyetujui perjanjian tersebut melainkan setelah mendapatkan bimbingan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Intinya, perjanjian ini menandai gencatan senjata antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy, sehingga tidak ada lagi perang. Dari pihak Quraisy, setelah tidak terjadi peperangan, mereka pun kembali melakukan aktivitas perdagangan yang sebelumnya terganggu karena jalur perdagangan mereka, salah satunya yang paling besar adalah ke negeri Syam, Damaskus dan Palestina. Ini jalur perdagangan mereka sebelumnya yang Allah sebutkan di dalam surat Quraisy, li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. Ketika di musim panas, orang-orang Quraisy ini kebiasaannya adalah melakukan perjalanan perdagangan menuju ke Syam. Ketika berperang dengan kaum muslimin, jalur perdagangan mereka terganggu karena jalurnya harus melewati kota Madinah sebelum sampai ke Syam. Ini jalur yang paling dekat, bisa lewat jalur yang lain tapi harus melewati padang pasir yang bisa membinasakan mereka, yang akan lebih membuat kos perjalanan semakin besar, dan ini dihindari dalam dunia perdagangan. Ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, gencatan senjata, berarti menandakan perjalanan jalur dagang mereka pun menjadi kembali aman. Sehingga orang-orang Quraisy mereka kembali sibuk untuk melakukan perjalanan ke Syam dan tidak diganggu sedikitpun oleh kaum muslimin. Pada saat itu pun orang-orang Quraisy mengirimkan kafilah yang kembali dipimpin oleh Abu Sufyan Sakhr ibn Harb, berangkat dengan
beberapa orang dari Quraisy menuju ke Palestina pada saat itu. Ini di sisi orang-orang Quraisy. Adapun di sisi kaum muslimin, ketika tidak ada perang, sementara selama ini dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fokus kepada orang Quraisy. Sebelumnya seperti itu, karena Allah memerintahkan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surat Asy-Syu'ara, wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, berikan peringatan, dakwah terlebih dahulu keluargamu yang paling dekat. Dan keluarga Rasulullah yang paling dekat adalah paman-pamannya, kemudian orang-orang Quraisy, karena beliau berasal dari Quraisy. Ketika jalur dakwah itu tertutup di Mekah, maka beliau pun memulai rute dakwah yang baru, dakwah kepada selain penduduk Mekah. Beliau pun mulai menuliskan surat kepada raja-raja yang saat itu memiliki imperator-imperator di muka bumi ini. Dan pada saat itu ada raja Romawi, ada kerajaan Romawi, ini kerajaan tua, dan ada kerajaan Persia. Juga ada di Mesir yang dipimpin oleh Muqawqis. Begitu juga ada di Habasyah, di Ethiopia, yang dipimpin oleh Najasyi. Ada di Bahrain dan beberapa tempat yang akan kita sebutkan satu persatu surat yang dikirimkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hari ini kita ingin bahas surat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pernah dikirimkan kepada seorang raja yang sangat luar biasa. Raja ini Raja Romawi. Beliau bernama dalam bahasa Arab Herakl, tapi dalam bahasa yang Latin yang kita kenali, nama beliau adalah Heraklius. Mereka sebagian mengatakan nama aslinya adalah Julius Heraklius Augustus, dijuluki sebagai Kaisar. Jadi di setiap kerajaan mereka biasanya memiliki julukan-julukan sendiri bagi rajanya. Seperti setiap raja Mesir disebut Firaun. Jadi Firaun itu bukan nama. Ada yang mengatakan namanya adalah Darius ibnu Marbadah ibnu Sidi. Ada yang mengatakan selain itu namanya. Ada yang mengatakan dia namanya selain yang kita sebutkan tadi. Itu Firaun. Adapun raja Persia dikenal dengan julukan Kisra. Raja Romawi dengan Kaisar. Baik, kita akan bahas tentang Kaisar. Makanya kita pernah dengar kalau dalam bahasa Arab Amaliyah Kaisariyah. Kalau bahasa Indonesia operasi sesar. Jadi operasi sesar itu dimulai dari, jadi ada seorang anak istri raja prematur harus melahirkan tapi belum pembukaan, hingga akhirnya dilakukanlah pertama kalinya operasi sesar. Jadi kalau bahasa Arabnya Kaisariyah karena nisbat kepada Kaisar Julius Caesar, kan gitu. Ini bukan cocok logi tapi seperti itu data yang disebutkan dari kitab-kitab berbahasa. Kita akan fokus pada Raja Romawi ini karena beliau ini selain Raja Romawi, beliau juga seorang pendeta Nasrani. Beliau memiliki ilmu tentang Taurat Perjanjian Lama dan Injil Perjanjian Baru. Di antara ilmu yang ia pelajari adalah ilmu wasiat terdahulu dari kitab-kitab dahulu akan diutusnya Nabi terakhir, ditandai dengan Zuhur An-Najmil Ahmar. Diutusnya Nabi ini ditandai dengan munculnya bintang merah di langit. Kemudian banyak ciri-cirinya.
Singkat cerita, diceritakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Hadis yang ke-5 dari Sahih Al-Bukhari. Kisah ini sangat panjang. Jadi ceritanya, kisah ini diceritakan oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan Sakhr ibn Harb yang tadi memimpin kafilah kafir Quraisy untuk melakukan perdagangan di Syam, di Palestina. Romawi asalnya, pusat kerajaannya pada saat itu di Damaskus. Tapi karena mereka berperang melawan Persia dan menang, ternyata Heraklius ini pernah bernazar kalau seandainya dia menang melawan Persia, dia bernazar untuk berjalan kaki menuju Baitul Maqdis, karena kiblat mereka adalah Baitul Maqdis. Pergilah ia karena menang. Sesampainya di istana di Ilya, nama tempatnya Ilya di Palestina, suatu malam sang raja ini pun melihat ke langit. Ternyata dia pun melihat bintang merah sebagaimana yang dijanjikan. Itu sudah nampak. Akhirnya semalaman dia nggak tidur, mikirin. Beliau mengatakan, "Hada malikul khitan qad kharaj." Ini tanda Nabi yang dikhitan, yang disunat, itu sudah muncul, sudah diutus. Akhirnya beliau nggak tenang di malam itu. Ketika masuk waktu pagi, ia masuk ke istana singgasananya. Penasehat-penasehat dan menteri-menterinya melihat Heraklius yang sangat gelisah ini. Beliau pun mengatakan, "Qad ankarna hayatak." Wahai Heraklius, engkau tidak seperti biasanya. Ada apa engkau sangat gelisah? Ia pun mengatakan, "Inni nazartu layla fis sama, fa idza malikul khitan qad kharaj. Faman yakhtatinu min hadhihi al-ummah." Semalam aku melihat ke langit, dan sebagaimana yang dijanjikan pada berita-berita dari yang kita warisi dari kitab-kitab terdahulu, bahwasanya kalau bintang ini sudah keluar, maka Nabi yang dikhitan sudah diutus. Faman yakhtatinu min hadhihi ummah. Siapa yang khitan dari manusia yang berada di muka bumi saat ini? Karena orang-orang Nasara meninggalkan syariat Nabi Isa untuk berkhitan. Dan ini diantara bid'ah yang dilakukan orang Nasara. Ketika Nabi mereka berkhitan, tapi mereka tidak berkhitan, meninggalkan syariat Nabi mereka. Akhirnya kata menteri-menterinya, penasehatnya, dan juga pemuka-pemuka agama, pendeta Nasara yang ada di sekitarnya pada saat itu mengatakan, "La yakhtatinu min hadhihi al-ummah illa yahud, la yahummanaka sya'nuhum, wa ba'ath ila madaini mulki yaqtulu kulla man fihi min yahud." Wahai Raja Heraklius, gak ada yang berkhitan dari manusia yang ada di muka bumi saat ini kecuali Yahud. Pada saat itu mereka meremehkan bangsa Arab, karena memang bangsa Arab itu gak ada kekuatan sama sekali. Karena Arab gak ada sistem raja-raja, yang ada hanya kabilah-kabilah kecil yang kekuatannya lemah. Sesama mereka pun saling perang. Jadi mereka tidak pernah memandang bangsa Arab itu akan memiliki kedudukan. Menurut mereka itu bangsa yang tertinggal. Akhirnya kata menteri-menteri, nggak ada yang berkhitan itu kecuali Yahud. Dan nggak usah pusing, Yahud yang ada di dalam pemerintahan Romawi itu sangat sedikit. Udah utus pasukanmu menghabisi mereka semua, melakukan genocide, kelar urusan. Engkau nggak usah khawatir tentang keluarnya atau diutusnya raja terakhir. Ini luar biasa. Ini mukjizat Nabi kita Muhammad SAW. Ketika di zaman beliau Yahudi itu sangat sedikit, tapi beliau mengatakan di dalam Sahih Bukhari, "Lan taqum as-sa'ah
hatta tuqatil fi'atun min hadhihi al-ummah al-masih ad-dajjal yatba'uhu 70,000 min yahudi asbahan. Tidak akan tegak hari kiamat sampai ada sekelompok dari umat ini di akhir zaman kelak mereka berperang melawan Dajjal yang diikuti oleh 70,000 Yahudi Asbahan, negeri yang ada di Iran. Kita tuh di akhir zaman bukan melawan Nasara. Padahal di zaman Nabi yang memiliki kerajaan adalah Nasara, tapi yang beliau sebutkan yang akan berperang dengan kaum muslimin Yahud, karena mereka yang akan memiliki kekuatan. Ini luar biasa mukjizat Nabi. Dan sekarang mulai terasa. Kita nggak perang dengan Nasara, kita perang dengan Yahud. Tinggal kita tunggu saja bagian dari 20,000 yang akan diutus oleh pemerintah kita ya. Siap-siap katanya. Maka kata menteri-menterinya, udah nggak usah pusing, kita bunuh saja setiap Yahudi, kan kelar, selesai urusannya. Di sisi lain ada namanya pemimpin Busra. Pemimpin Busra ini adalah Ghassan. Ia di Ghassan ini, Busra merupakan daerah yang paling dekat dengan Madinah, yang mana di tempat ini menjadi perwakilan Romawi untuk hubungan dengan orang-orang pedagang Arab. Ternyata Nabi SAW mengutus sahabatnya yang bernama Dihya ibn Khalifah al-Kalbi untuk menitipkan surat yang ditulis kepada Heraklius, dititipkan melalui pemimpin Busra tadi. Akhirnya pemimpin Busra pun mengutus seorang untuk menyampaikannya kepada Heraklius. Ternyata yang mengirimkan surat ini adalah seorang dari bangsa Arab. Diutus, berangkatlah orang ini. Di sisi lain dari Heraklius sudah bermimpi, sudah melihat ke langit bahwasanya bintang merah yang menunjukkan Nabi terakhir sudah diutus. Datang utusan Busra ngasih surat. Katanya surat ini dikirim oleh seorang yang mengaku Nabi. Pas timingnya. Akhirnya beliau, jangan-jangan ini nih. Katanya Nabi ini dari bangsa Arab. Akhirnya ia pun mengatakan, idhabu bihada. Coba cek ini orang Arab nih. Cek dia sunat gak? Dia khitan gak? Akhirnya dibawa, dicek. Setelah diperiksa, ternyata dia berkhitan. Karena orang Arab masih mewarisi peninggalan Nabi Ibrahim. Manusia yang pertama kali sunat adalah Nabi Ibrahim. Disebutkan Ibnu Jarir, fakhtatana bil qaddum. Beliau berkhitan menggunakan kampak. Gak enak nyebutnya. Karena memang silet itu kan teknologi manusia yang sangat maju yang bisa membuat besi sangat tipis ya. Saya dulu pakai golok, pakai kampak, atau mungkin kita di Indonesia pakai bambu ya. Dulu nggak ada di sana, bambu itu gak dikenal oleh orang Arab. Nggak ada bambu di Arab ya. Yang gak usah dibayangin pakai kampak. Udah pakai laser paling klaim paling aman deh, pakai klaim paling aman udah. Gak usah nyoba-nyoba yang Allah Ustaz. Baik, intinya setelah dicek yang mengirim surat ini ternyata dia khitan, maka Heraklius pun bertanya tentang bangsa Arab, apakah mereka berkhitan? Kata orang, iya, kami semua berkhitan karena peninggalan agama Nabi Ibrahim. Mulailah Heraklius ingin mencari tahu lebih banyak tentang Nabi yang mengirim surat ini. Ternyata dia dari bangsa Arab. Artinya beberapa ciri yang disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu udah cocok nih. Berkhitan, ternyata bangsa Arab berkhitan. Tapi dia ingin lebih tahu. Akhirnya Heraklius mengutus pasukannya untuk mengecek
siapa yang berada di Palestina, radius terdekat dengan Heraklius pada saat itu, siapa yang dari bangsa Arab yang kira-kira memiliki hubungan atau pernah mendengarkan tentang orang yang mengaku nabi ini. Karena Heraklius punya beberapa pertanyaan yang menjadi indikator-indikator orang yang mengaku nabi ini beneran nabi atau bukan. Karena dia pendeta dan paham tentang ilmunya. Dikirimlah hingga mereka menemukan Abu Sufyan dan teman-temannya udah berada di Palestina. Dipanggil karena Abu Sufyan mengklaim paling kenal dengan Nabi itu. Karena memang Abu Sufyan paman dari Nabi kita Muhammad SAW. Beliau adalah Abu Sufyan ibni Harb, ibni Umayyah, ibni Abdi Syams, ibni Abdi Manaf. Perhatikan ke Abdu Manaf, ibni Qusay, ibni Kilab, dan seterusnya. Nabi kita Muhammad SAW namanya Muhammad ibni Abdullah, ibni Abdul Muttalib, ibni Hashim, ibni Abdi Manaf. Ketemu pada kakek ketiga. Jadi dekat nasabnya. Maka dipanggillah Abu Sufyan bersama rombongannya. Heraklius ini orang cerdas. Setelah masuk di dalam istana Heraklius, Abu Sufyan diinterogasi, didudukan satu kursi sendirian di depan dan rombongannya di belakang. Abu Sufyan membelakangi mereka, Heraklius di depannya dengan penerjemah. Lalu Heraklius mengatakan kepada penerjemahnya, "Qul li haula inni sa'ilun hadha an hadha ar-rajul alladhi yaz'umu annahu an-nabi, fa in sadaqani fasaddiquhu wa in kadzabani fakadzdhibuhu." Wahai kalian, kata Heraklius kepada penerjemahnya, sampaikan kepada aku akan menginterogasi orang ini tentang manusia yang mengaku nabi ini. Kalau seandainya dia benar, maka benarkan ucapannya. Tapi kalau seandainya dia berdusta, sampaikan kalau dia berdusta. Artinya Abu Sufyan ini, kata Abu Sufyan, "Fa wallahi laula makhafata an ya'thiru alayya kadiban lakadzabtu alayhi." Kita harus paham peristiwa interogasi ini setelah perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, perang-perang besar antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy. Perang Uhud dan perang Khandaq ini dipimpin oleh Abu Sufyan. Kurang benci apa Abu Sufyan kepada Nabi kita Muhammad SAW? Sangat benci. Sangat benci. Karena Abu Sufyan ini fanatiknya terhadap agama nenek moyang sangat kuat dan kental. Tapi apa kata Abu Sufyan? Demi Allah, kalau bukan karena berdusta itu adalah sifat yang sangat jelek pada seorang laki-laki, dan aku khawatir mereka akan menyebarkan benukil kepada orang-orang Quraisy bahwasanya aku pernah berdusta. Kalau bukan karena khawatir ini, niscaya aku sudah berdusta menyampaikan informasi kepada Heraklius. Tapi memang dusta itu bukan akhlak laki-laki. Gak mungkin seorang yang normal, yang cerdas berdusta. Ini orang musyrik, orang kafir, Abu Sufyan yang gak paham tentang Al-Quran, yang tidak paham dengan syariat Allah. Dia mengatakan mustahil berdusta. Ada seorang muslim yang dia sholat 5 waktu lancar, korupsinya juga lancar, nanti manipulasi pada pembukuan. Alhamdulillah. Kita mengaku Islam tapi jauh dari syiar-syiar dan akhlak Islam. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ini padahal seorang musyrik. Nah, baik. Mulailah Heraklius bertanya satu pertanyaan kepada Abu Sufyan. Pertanyaan pertama, kaifa nasabuhu fikum? Wahai Abu Sufyan,
bagaimana nasab Nabi ini di tengah-tengah kalian. Artinya nasabnya di bangsa Arab seperti apa? Kata Abu Sufyan, huwa fina dzu nasab. Dia adalah orang yang paling baik nasabnya di tengah-tengah kami. Kenapa demikian? Kita pernah ceritakan 2 tahun yang lalu kali ya, tentang, ini kitabnya panjang nih, tentang Abu Thalib yang menemukan kembali sumur Zam-Zam. Jadi sumur Zam-Zam setelah pergantian otoritas Mekah, Masjidil Haram dari Jurhum kepada Khuza'ah. Jurhum ini ketika diserang oleh Khuza'ah, mereka mengubur air sumur Zam-Zam karena mereka dikalahkan. Artinya udah deh, nggak apa-apa kita kalah, tapi sumur Zam-Zam peninggalan dari ayah kami Ismail ini kami tidak ingin dikuasai oleh Khuza'ah. Maka mereka umpetin sumur Zam-Zam. Sejak Khuza'ah, kabilah Khuza'ah menjadi otoritas yang memegang otoritas Mekah termasuk Masjidil Haram, mereka hanya mengetahui Zam-Zam berupa nama saja. Di Mekah itu dulu di sekitar Ka'bah ada sumur Zam-Zam, tapi udah nggak tahu di mana. Hingga suatu saat Abdul Muttalib, kakek Nabi kita Muhammad SAW, sedang tidur siang. Dia bermimpi sebanyak 3 kali berturut-turut ditunjukkan di mana tempat sumur Zam-Zam. Dari sini orang-orang Quraisy mengatakan tidaklah Abdul Muttalib diilhamkan untuk mengetahui di mana posisi sumur Zam-Zam, melainkan dia adalah orang yang istimewa. Maka sejak saat itu pun orang Quraisy mengetahui nasab terbaik adalah nasab jalurnya Abdul Muttalib karena istimewa. Artinya mereka kan tahu Rabbul Bait falyabudu rabb hadza al-bait. Pemilik Ka'bah itu kan yang mereka sembah. Hanya masalahnya mereka persekutukan dengan yang lain. Tapi itulah yang terbaik. Maka kalau dia memilih Abdul Muttalib dari kita orang-orang Quraisy yang terbaik, maka menunjukkan nasabnya adalah nasab terbaik. Maka kata Abu Sufyan, huwa fina dzul nasab. Muhammad ini yang mengaku Nabi, beliau seorang yang sangat baik nasabnya. Ini pertanyaan pertama. Tidak langsung dikomentari oleh Heraklius. Lanjut pertanyaan kedua. Fahal qala hadzal qaul minkum ahadun qad qabla? Apakah pernah ada yang mengklaim mengaku Nabi sebelum orang ini? Kata Abu Sufyan, lah, belum pernah ada dari Quraisy yang mengklaim dia seorang Nabi. Belum pernah. Kemudian Heraklius bertanya lagi, fahal kana min abaihi min malik? Apakah ada dari nenek moyangnya raja? Bangsa Arab sebelumnya tidak mengenal sistem kerajaan. Maka kata Abu Sufyan, tidak ada. Pertanyaan berikut, fa asyrafun nas yattabi'unahu am du'afa'uhum? Apakah pengikutnya di antara kalian, para petinggi di tengah-tengah kalian, ataukah pengikutnya orang-orang lemah, orang-orang miskin? Jawaban Abu Sufyan, bal du'afa'una ittaba'uh. Pengikutnya kebanyakan orang-orang lemah. Justru kami, petinggi-petinggi Quraisy yang menentangnya dan sudah mengusirnya dari Mekah. Subhanallah. Pertanyaan berikutnya, hal yazidun am yanqusun? Apakah jumlah mereka bertambah atau justru berkurang? Qala bal yazidun. Kata Abu Sufyan, justru kami kerepotan untuk memprotek warga kami karena satu persatu mulai masuk Islam, terus bertambah pengikutnya. Kemudian Heraklius bertanya lagi, hal yartaddu ahadun minhum sakhtatan lidinihi ba'da an yadkhula fi? Apakah ada dari pengikutnya ini setelah masuk Islam ia murtad
dikarenakan benci kepada agama Nabi tersebut. Abu Sufyan yang sangat benci kepada Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, nggak ada satupun yang murtad dari agamanya karena benci terhadap syariat agama tersebut. Nggak ada. Justru mereka rela mati demi mempertahankan agama. Iya kan? Sumayyah, ibu dari Ammar bin Yasir, dibunuh oleh Abu Jahal dengan ditusukkan besi pada kemaluannya untuk mempertahankan agamanya. Juga kita sudah sebutkan Khabbab bin al-Arat, dibunuh salah satunya Abu Sufyan yang menjadi dalang pembunuhnya, terbunuh untuk mempertahankan Islam. Jadi Abu Sufyan ini orang yang benar-benar bersentuhan langsung dengan Nabi SAW, bahkan pemimpin Quraisy yang memerangi Rasulullah SAW. Jadi Allah sudah takdirkan untuk Heraklius bertemu langsung dengan tokoh sejarah. Ini luar biasa. Kemudian pertanyaan berikutnya, kata Abu Sufyan, kata Heraklius, fahal kuntum tattahimuna bil kadhib qabla an yaqula ma qala? Apakah kalian pernah menuduh orang tersebut, pernah mendapati dia berdusta sebelum dia mengklaim sebagai nabi? Kata Abu Sufyan, enggak. Justru dia dikenal sebagai Al-Amin. Sebelum dia mengklaim sebagai nabi, dia dijuluki sebagai orang paling amanah. Kemudian Heraklius kembali bertanya, fahal yaghdir? Apakah dia melanggar perjanjian yang pernah ia buat? Kata Abu Sufyan, la, wa nahnu fi muddatin la nadri ma huwa fa'ilun fiha. Dia tidak pernah melanggar perjanjian. Tapi, kata Abu Sufyan, ada tapinya. Tapi kami sekarang sedang berada dalam perjanjian gencatan senjata. Kemudian Abu Sufyan menambahkan, dan aku nggak tahu kira-kira dia bisa memenuhi perjanjian ini atau melanggar. Kata Abu Sufyan, hanya satu kalimat ini yang membuatku, yang bisa aku selipkan untuk memojokkan Muhammad SAW. Harusnya kan kalau ditanya, dia pernah melanggar perjanjian nggak? Jawabannya ya enggak. Tapi kata Abu Sufyan, dan kami sekarang sedang dalam perjanjian, kita nggak tahu dia bisa jujur atau enggak, dia bisa menepati atau enggak. Padahal kan itu asumsi dari Abu Sufyan. Asumsi ini dimasukkan oleh Abu Sufyan saking bencinya kepada Muhammad SAW. Tapi dia cuma bisa sampai segitu, karena kalau enggak, teman-temannya di belakang akan mendustakan Abu Sufyan. Kemudian kata Heraklius, fahal qataltum? Apakah kalian pernah berperang dengan Nabi ini? Qala na'am. Kata Abu Sufyan, ya, kami sudah beberapa kali berperang dengannya. Qala, kata Heraklius, fa kaifa kana qitalukum biha? Bagaimana hasil peperangan? Qala yawmun lana wa yawmun 'alayna. Al-harbu bainana wa bainahum sijal. Peperangan antara kami dengan mereka silih berganti. Terkadang kami menang, terkadang kami kalah. Pada perang Badar, Quraisy kalah. Pada perang Uhud, kaum muslimin kalah. Kemudian kata Heraklius, mala ya'murukum? Apa sih isi dakwahnya? Apa yang dia perintahkan kepada kalian? Kata Abu Sufyan, ini kejujuran Abu Sufyan. Qala u'budullaha wahda wa la tusyriku bihi syai'an wa atruku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis-salati was-sidqi wal-'afafi was-silah. Ini pertanyaan terakhir. Kata Abu Sufyan, yang ia perintahkan kepada kami, yang ia dakwahkan adalah agar kami hanya beribadah kepada Allah dan tidak beribadah kepada selain Allah. Dia memerintahkan kepada kami untuk meninggalkan keyakinan warisan nenek moyang kami. Kesyirikan, kejahilian, diperintahkan kami untuk meninggalkan itu. Dan dia memerintahkan kami untuk mengerjakan sholat, kemudian berucap jujur, kemudian menjaga kehormatan,
dan menyambung silaturahim. Ini isi dakwah Nabi tersebut. Setelah mendengarkan keterangan dari Abu Sufyan, Heraklius pun mengatakan kepada penerjemahnya, "Qul bihadza." Wahai penerjemah, katakan kepada orang ini, aku bertanya kepadamu tentang nasabnya. Engkau pun mengatakan dia adalah orang yang paling baik nasabnya. Fakadzalika ar-rusul tub'atsu fi nasabi qaumiha. Demikianlah dahulu para rasul sengaja Allah utus di nasab terbaik dari kaumnya. Kenapa? Agar tidak ada celah bagi kaumnya untuk menolak dakwah dari Rasul ini hanya karena nasabnya nasab rendahan. Makanya semua Rasul yang Allah utus nasabnya nasab terbaik. Ucapan kaumnya Nabi Hud, qalu ya Hud qad kunta fina marjuwan qabla hada. Wahai Hud, engkau itu dahulu sebelum mengaku Rasul ini adalah orang yang sangat mulia di tengah-tengah kami, nasab mulia. Kenapa engkau merendahkan dirimu dengan dakwah ini? Itu ucapan kaumnya. Begitulah dahulu para Rasul diutus pada nasab terbaik dari kaumnya, kecuali satu Nabi yang dia tidak diutus bukan pada nasab kaumnya, tapi dia dikirim ke daerah yang lain. Dia adalah Nabi Lut alaihissalam. Karena dia lahir di negeri Babilonia, di Kufa. Beliau kan ponakan Nabi Ibrahim. Ayah Nabi Lut yang bernama Haran dengan Nabi Ibrahim ini adik kakak. Keduanya ayahnya bernama Azar. Ibrahim bin Azar, Lut bin Haran bin Azar. Ketika berhijrah bersama Nabi Ibrahim, Lut ini dikirim oleh Nabi Ibrahim ke negeri Sadum yang berada di Yordania, di samping Laut Mati. Nah, Sadum ini nama sebuah gunung yang kemudian menjadi nama penduduk daerah tersebut. Intinya, kata Heraklius, aku bertanya kepadamu tentang nasab Nabi ini, engkau mengatakan dia memiliki nasab yang baik. Begitulah dahulu para Rasul diutus pada nasab terbaik dari kaumnya. Kemudian kata Heraklius, aku bertanya kepadamu tentang orang ini, apakah pernah di antara kalian ada yang mengucapkan mengaku Nabi dan engkau mengatakan enggak ada? Kalau seandainya engkau mengatakan ada, gampang aku katakan orang ini mengikuti klaim orang-orang yang sudah berlalu. Artinya pernah ada yang mengaku Nabi, muncul lagi ada yang mengaku Nabi. Tapi karena tidak ada, maka ini tentunya klaim yang tidak biasa. Kemudian aku bertanya kepadamu tentang apakah ada dari nenek moyangnya sebagai raja. Engkau pun mengatakan tidak ada. Kalau seandainya engkau mengatakan ada, kata Heraklius, gampang, aku hanya akan katakan bahwasanya orang ini ingin membangunkan kembali kerajaan ayahnya yang pernah direbut. Tapi karena tidak ada, maka klaim ini menunjukkan ada sesuatu. Kemudian aku bertanya kepadamu, apakah kalian pernah mendapati dia berdusta? Engkau pun mengatakan tidak pernah. Qad alimtu annahu lam yakun yadhar al-kadhib 'ala an-nas wa yakdhib 'ala Allah. Aku yakin kalau memang dia Rasul, mustahil dia meninggalkan kedustaan kepada manusia lalu berdusta atas nama Allah. Itu mustahil. Artinya kalau kepada Allah, kepada manusia saja dia tidak berani berdusta, apalagi berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Heraklius, aku bertanya kepadamu, apakah pengikutnya yang mengikuti Nabi ini petinggi-petinggi dari kaum kalian ataukah yang lemah dan tertindas? Engkau pun menjawab, pengikut-pengikutnya adalah dari kaum yang lemah. Fakadzalika fahum atba'ur rusul. Mereka itulah pengikut para rasul sejak zamannya Nabi Nuh, rasul yang pertama. Allah sebutkan
dalam surat Hud. Jadi petinggi-petinggi di zamannya Nabi Nuh mengatakan, wahai Nuh, kami mau beriman kepadamu kalau engkau mau menyingkirkan orang-orang lemah di sekitar. Apa Nabi Nuh? Wa ma ana bi taridil ladzina amanu innahum laqu rabbihim inni idza la minadh dhalimin. Wahai kaumku, mohon maaf, kalau persyaratan kalian untuk mau beriman kepadaku agar aku menyingkirkan orang-orang lemah ini, aku tidak akan pernah lakukan. Karena kalian yang kaya, yang miskin di hadapan Allah sama. Gak ada privilege di hadapan Allah seorang hanya karena hartanya. Gak ada. Maka ketahuilah, pengikut para Rasul, mereka adalah orang-orang yang lemah. Kemudian aku bertanya kepadamu, apakah jumlah mereka bertambah ataukah berkurang? Engkau pun mengatakan justru bertambah. Fakadzalika amrul iman hatta yatim. Begitulah keimanan akan terus bertambah sampai keimanan itu sempurna. Kemudian kata Heraklius, aku bertanya kepadamu, apakah ada di antara mereka dari pengikut-pengikutnya yang murtad karena benci kepada agamanya? Engkau pun mengatakan enggak ada. Fakadzalikal iman hina tukhalitu basyashatuhul qulub. Demikianlah keimanan ketika benar-benar merasuki relung hati, seorang akan sangat nyaman dan tentram dengan keimanan ini, merasakan manisnya dan tidak akan pernah membencinya sama sekali. Ini luar biasa. Ini Heraklius, ini ilmu kenabian yang ia ketahui. Kemudian aku bertanya kepadamu, apakah dia pernah melanggar perjanjian? Engkau pun mengatakan tidak pernah. Demikianlah para Rasul tidak akan pernah melanggar perjanjian. Kemudian yang terakhir, aku bertanya kepadamu, apa yang ia perintahkan kepada kalian? Engkau pun mengatakan dia memerintahkan bukan untuk kemaslahatannya sendiri, tapi dia perintahkan untuk kalian beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ia melarang kalian dari beribadah kepada berhala, kepada patung. Ia memerintahkan kalian untuk mengerjakan salat, untuk berucap jujur, untuk menjaga kehormatan, untuk menyambung silaturahim. Setelah selesai kata Heraklius, fa in kana mithla ma taqul fasayamliku mawdi'a qadamiyati. Kalau seandainya benar seperti yang kau ucapkan, maka dia akan menguasai kerajaanku ini. Karena itu yang didapati dalam kitab-kitab sebelumnya. Dan benar, di zaman Umar bin Khattab, Romawi tunduk di bawah kaum muslimin. Ini luar biasa. Kemudian kata beliau, walaqad kuntu a'lam annahu kharij wa lam adunnu annahu minkum. Dan aku sudah yakin dia keluar di zaman ini dengan melihat ke langit, tapi aku tidak menyangka bahwasanya Nabi itu berasal dari nasab kalian, berasal dari Allah. Kami gak nyangka. Kami menyangka itu dari Bani Israil. Kami gak menyangka itu akan muncul dari kalian. Walau kuntu a'lamu anni akhlusu ilaihi latajashshamtu liqa'a walau kuntu indahu laghasaltu 'an qadamayhi. Kalau seandainya aku bisa menjamin keselamatanku, niscaya aku akan berusaha untuk sampai kepadanya. Dan kalau aku berada di sisinya, aku akan mencuci kedua kakinya. Ini bentuk penghormatan mereka, mencuci kedua kaki. Masih ada sampai sekarang? Seperti itu. Kemudian kata beliau pun meminta surat yang tadi dikirim oleh pemimpin Busra, perwakilan Romawi di dekat Madinah. Mulailah beliau membuka surat dari Nabi SAW. Ternyata isinya Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah ila Hiraqal Azim Ar-Rum. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ini dari Muhammad Rasulullah, ditujukan kepada Heraklius, petinggi Romawi. Kemudian kata beliau, Assalamu ala man ittaba'al huda. Keselamatan bagi orang-orang yang mengikuti hidayah.
Karena memang kita dilarang memulai orang Yahudi dan Nasara dengan salam. Kita nggak boleh. Karena mengucapkan salam ini bentuk pengakuan terhadap keyakinan mereka. Maka assalamu ala man ittaba'al huda. Kata Nabi kita Muhammad SAW, keselamatan bagi yang mengikuti hidayah. Kemudian kata beliau, amma ba'd. Fa inni ad'uka bi di'ayatil Islam, aslim taslam, yu'tika Allah ajraka marratain. Aku mengajakmu kepada dakwah Islam. Masuk Islamlah wahai Heraklius. Niscaya Allah akan berikan untukmu pahala 2 kali lipat. Fa in tawallait fa inna 'alaika itsmal arisiyyin. Tapi kalau engkau menolak dan tidak mau beriman, maka engkau akan menanggung dosa seluruh rakyat yang kau pimpin. Karena rakyat hanya akan mengikuti pemimpinnya. Kemudian beliau membawakan firman Allah dalam surat Al-Imran, ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Wahai ahlul kitab, kemarilah menuju kepada satu kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Apa itu? Yaitu kita hanya beribadah kepada Allah dan jangan menyekutukan Dia dengan selainnya. Jika kalian berpaling, maka saksikanlah kami adalah orang-orang Muslim. Ini surat Nabi SAW kepada Heraklius. Adapun apa yang terjadi setelahnya dengan Abu Sufyan dan teman-temannya, kita akan sebutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya karena waktu telah habis. Demikian kita kembalikan kepada moderator. Wallahu a'lam. Baik, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kita sudah mendengarkan sirah Nabawiyah hari ini tentang surat Nabi yang pernah dikirimkan kepada Raja Romawi, yaitu Heraklius. Oleh karena itu, pada teman-teman sekalian yang mungkin ada keterangan yang kurang dipahami atau hal-hal yang lain perlu ditanyakan, dipersilakan dalam waktu 10 menit mendatang. Silakan. Ada dari bapak-bapak ataupun ibu-ibu boleh untuk bertanya tentang hari ini, silakan. Ada, silakan. Dari ibu ada. Kalau tidak ada, saya mau pilih Ustaz untuk pertanyaan dari bintang merah yang pernah ditandai dari kitab-kitab terdahulu yang pernah disampaikan oleh Raja Heraklius itu. Apakah bisa dibenarkan di zaman sekarang yang orang menggunakan ahli nujum gitu untuk mengetahui hal-hal yang belum diketahui oleh seseorang gitu? Terima kasih. Ada namanya ilmu tanjim, ilmu yang dikenal orang-orang jahiliyah baik dari bangsa Arab atau selainnya, yang mana mereka menjadikan rujukan rasi bintang untuk peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di muka bumi. Nabi SAW di dalam salah satu peperangan, perang Bani Mustalik, di malam perang yang lain, di malam harinya ada hujan. Setelah masuk pagi, itu kan udara seger biasanya kalau malamnya hujan. Kemudian kata Nabi SAW kepada para sahabatnya, hal ta'lamuna madza qala rabbukum? Tahukah kalian apa yang diucapkan oleh Rabb kalian? Mereka pun mengatakan, kami tidak tahu ya Rasulullah, Allah dan Rasulullah mengetahui. Kata Nabi SAW, yaqulu rabbukum yusbihu min ibadi mu'minan bi wa kafiran. Ada sebagian dari hamba-hambaku yang ketika masuk pagi ini ada yang beriman dan ada yang kafir. Fa'ammal man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fahuwa mu'minun bi wa kafirun bil kawakib. Siapa saja yang mengatakan semalam hujan karena karunia dan rahmat Allah, maka dia beriman kepadaku dan kufur terhadap bintang-bintang. Siapa saja yang mengatakan kita ini mendapatkan hujan karena bintang A atau bintang B, entah itu Scorpio atau yang lainnya misalnya, maka dia beriman kepada bintang dan kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama membagi ilmu perbintangan ini ada dua. Namanya ilmu tasbir
dan ilmu ta'thir. Ada ilmu namanya ilmu tasyir. Ilmu tasyir itu ilmu berkaitan tentang perjalanan bulan, matahari, bintang. Ini bisa dideteksi. Ketika musim kemarau, matahari akan lebih condong ke arah utara ketika terbit. Ketika bulan musim dingin di Desember misalnya, itu akan berada di timur center. Itu ilmu tasyir namanya. Dan memang Allah ajarkan di dalam Al-Quran, wasyamsi tajri li mustaqarrin laha. Matahari itu berjalan pada lintasannya yang bisa dipelajari. Dan Allah sebutkan tentang bulan, wal qamara qaddarnahu manazil. Dan bulan kami jadikan ada tahapan-tahapan. Maka ilmu jenis yang pertama ini, atau yang kita kenal sekarang dengan ilmu astronomi yang dipelajari, yang kemudian ada satu lembaga seperti misalnya lembaga apa di negara kita, LAPAN, ya, LAPAN atau BMKG, ya, Badan Meteorologi, ya, Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika. Ini membangun prediksi mereka di atas ilmu tasyir. Ini boleh. Adapun yang lainnya, lembaganya bukan BMKG, lembaganya apa? Perdumu ya? Ada dumu-dumunya gitu ya. Persatuan Dukun Dumu seluruh Indonesia. Ada seperti itu. Mereka ini membangun pengetahuannya dan prediksinya di atas ilmu ta'thir, membaca bintang, zodiak dan seterusnya. Dan ini bagian dari ilmu sihir. Hada wa min anwa'ihi wasyu'abi ilmu nujumi fadri hada wa antabih. Kata Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami dalam Mandhumah Sulamil Wusul Ilmi Usul, kata Nabi SAW, di antara bagian dari ilmu sihir adalah ilmu membaca bintang. Ada pun yang dilakukan oleh Heraklius. Jadi kita harus paham, di dalam surat Al-Jin Allah sebutkan ayat ke 789 bagian tengah sebelah kanan, kata Allah Subhanahu wa taala, wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sama'. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, dahulu para jin memiliki tempat-tempat nongkrong di langit. Ini di dalam surat Al-Jin. Kami punya tempat nongkrong, itu bahasa saya, maksudnya tempat-tempat duduk. Dengannya mereka mendengar berita-berita di langit. Kemudian ketika Nabi SAW diutus, mereka ini sudah tidak diizinkan. Kalau mereka masih maksain, dilempar menggunakan bintang. Akhirnya sejak saat itu tertutup. Tapi mereka dulu sempat dengar, dan itulah yang mereka sampaikan kepada dukun-dukun, kepada tukang sihir, dan apa yang diwariskan seperti yang kita sebutkan tentang An-Najmul Ahmar. Seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi di dalam syariat Nabi SAW tentang bocornya berita langit ini sudah diputus, sudah tidak ada lagi. Dan itu semua bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada para jin dan kepada manusia-manusia yang berinteraksi dengan jin yang memakai khadam atau yang semisal. Wallahu a'lam. Oh, ini ada pertanyaan? Maaf. Bismillah Ustaz, surat apakah yang menyebutkan wahai ahli kitab agar sama-sama, yaitu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Jangan menutup dia. Ya ahlal kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'an, dan seterusnya. Ini surat Al-Imran ayat ke-64. Posisinya sebelah kiri, turun di ayat ke-6. Di surat Al-Imran ayat ke-64. Ini di dalam surat Nabi SAW. Nanti kita akan baca setelahnya surat Rasulullah kepada Kisra, kepada Persia. Tapi masih ada lanjutan dari sisa dari apa yang terjadi dengan Abu Sufyan.
lebih seru dari yang sebelumnya. Nantikan pada episode berikutnya. Ya, baik hadirin, kita nantikan episodenya. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada lagi? Ada. Baik, ada. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sampai sekarang masih agak ragu atau bingung bahwa ada ustadz yang menerangkan bahwa Nabi yang ummi itu tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Ya, padahal tadi mungkin buat surat ke Heraklius itu mungkin kalau dikatakan tidak bisa menulis ya mungkin Ali bin Thalib pada kali itu. Tapi di surat Al-Ankabut ayat 48 itu disebutkan bahwa Nabi memang tidak bisa membaca kitab sebelum Al-Quran. Yang kedua di surat itu juga bahwa Nabi tidak menulis kitab gitu. Nah ini bagaimana penjelasan yang sebenar-benarnya itu bagaimana? Apakah betul tidak bisa menulis, tidak bisa, tapi ada keterangan bahwa tidak bisa menulisnya kitab sebelumnya itu karena Taurat dan Injil itu ditulis atau dengan bahasa Ibrani. Tapi selanjutnya barangkali Nabi tentu bisa membaca dan tulis pendapat saya. Yang sebenarnya bagaimana? Terima kasih. Yang sebenarnya apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran tentunya, karena waman asdaqu minallahi qila, tidak ada yang lebih benar ucapannya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di dalam surat Al-Ankabut seperti yang diisyaratkan tadi, Allah berfirman, "Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminik." Wahai Muhammad, sebelum diturunkan kepadamu kitab, engkau tidak pernah bisa membaca dan tidak pernah bisa menulis. Karena kalau seandainya engkau bisa membaca, engkau bisa menulis, manusia akan ragu. Bisa aja dia baca dari kitab-kitab yang lalu dan dia tinggal menukil dan memodifikasi. Tapi ketika engkau tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tapi mendatangkan sebuah kitab yang penyair-penyair Arab senior saja, mereka nggak sanggup untuk membuat yang semisalnya, maka ini kan ada sesuatu harusnya bagi orang yang cerdas. Maka banyak memang dai-dai yang mengatakan nggak boleh mengatakan Nabi itu nggak bisa menulis, seakan-akan itu menghina Nabi. Justru kalau beliau bisa menulis, tidak ada kelebihan dan mukjizat bagi Nabi. Tapi kalau beliau tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, lalu beliau bisa mendatangkan kitab, tidak ada samanya dari kitab-kitab yang pernah ditulis oleh manusia. Ini menunjukkan ada sesuatu, dan itu mukjizat Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ingin menghormati Nabi itu bukan dengan perasaan, bukan dengan hanya kira-kira, tapi harus benar seperti yang disebutkan tadi, harus ada nas, dalil dari Al-Quran. Juga di dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi SAW mengatakan, "Nahnu ummatun ummiyah, la naktub wa la nahsib." Kita ini umat yang ummi, kita tidak bisa menulis dan kita tidak bisa menghisab hisab bulan. Karena kita nggak bisa menghisab. Itu yang disampaikan oleh Nabi. Walaupun ada dari orang-orang Arab yang bisa menulis dan bisa hisab, tapi Nabi sendiri dia bisa. Maka dari sini menunjukkan bahwasanya ketidaksanggupan Nabi untuk menulis atau membaca sebelum diturunkan kepadanya Al-Quran ini bukan aib. Justru ini menjadi nilai plus dan mukjizat tersendiri ketika beliau datang membawa kitab. Kemudian Allah berfirman, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin." Kalau kalian ragu dengan apa yang kami turunkan kepada Nabi kami, coba datangkan ayat yang sebesar atau surat yang sebesar. Nggak ada. Maka Nabi SAW, beliau sendiri, Allah yang menyebutkan dia tidak bisa membaca menulis. Beliau sendiri menyebutkan di dalam hadis Abdullah bin Umar di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, beliau tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Maka kita di dalam
berinteraksi dengan yang namanya berita, kita hanya bisa memvalidasi tentang keabsahan berita tersebut. Kalau sudah sah sumber beritanya, kita hanya bisa mengikuti berita tersebut. Kita nggak bisa memodifikasi. Itu namanya bukan berita. Kalau dimodifikasi, namanya manipulasi. Maka kalau Rasulullah sudah mengatakan dia tidak bisa membaca menulis, kita katakan seperti itu. Allah mengatakan dia tidak membaca, Rasulullah tidak membaca, tidak menulis, kita katakan seperti itu. Dan itulah aqidah kaum muslimin. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi yahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Seorang mukmin itu jika diajak kepada Allah dan Rasulnya mendengarkan ayat Al-Quran dan hadis, mereka hanya mengucapkan sami'na wa ata'na. Demikian dalil-dalil kita bawakan dari Al-Quran dan juga hadis. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian pada kesempatan hari ini. Tentunya kalau sudah bertanya dan waktu sudah menjelang siang, kiranya memberikan kesimpulan dan mengakhiri dengan doa. Baik, alhamdulillah, perjalanan dakwah Nabi SAW sejak tahun ke-6 Hijriah ini semakin meluas, yang tidak pernah disangka oleh para sahabat yang sebelumnya mereka menyangka perjanjian Hudaybiyah akan merugikan kaum muslimin. Begitulah di dalam aturan kehidupan ini, kadang kita melihat syariat Allah seakan-akan akan mengekang kita, membelenggu kita. Padahal di balik itu hikmah yang sangat luar biasa. Justru setiap jengkal dan inci dari syariat Allah ini adalah untuk kemaslahatan dan kebaikan kita semua. Semoga dengan apa yang kita dengarkan semakin menambah keyakinan kita, kemantapan kita dengan keputusan Allah dan Rasulnya di dalam kehidupan kita. Kita menerimanya dengan lapang dada, dengan sami'na wa ata'na. Wallahu a'lam. Jika ada benarnya semata dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya, wa astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustaz, terima kasih kepada teman sekalian yang sudah mengikuti kajian pada kesempatan hari ini. Sekali lagi semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kami informasikan kepada teman sekalian untuk